adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan adik-adik setiap hari. Oh iya, adik-adik pada saat ini akan memulai sekolah minggu ya. Ya, coba adik-adik serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang akan bercerita atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar itu, adik-adik perhatikan, renungkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi langkah-langkah kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Helen di ibadah online minggu ini. Apa kabar adik-adik hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan. Kalau ada adik-adik yang sakit, nanti di akhir kebaktian kita akan doa bersama ya. Biar yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali ke ibadah Tuhan. Oh iya adik-adik, ingat selalu ya pesan kakak-kakak untuk selalu menjaga kebersihan. Sebelum memegang makanan, jangan lupa ya untuk mencuci tangan. Kalau keluar rumah, jangan lupa ya untuk menggunakan masker. Ayo adik-adik, kita akan memulai kebaktian ini. Seperti biasa, buat adik-adik yang udah bisa baca, segera ya ambil Alkitabnya. Tapi jangan lupa ya, di-pause dulu HP-nya. Sudah siap Alkitabnya? Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik, sekarang waktunya untuk kita berdoa ya. Ada teman adik-adik yang nanti berdoa untuk kita. Ayo sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah
Berkati kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Adik atas doanya. Buat adik-adik yang lain juga, kalau dipilih untuk berdoa, jangan malu atau takut ya. Karena kita berdoa itu, kita berbicara kepada Tuhan. Sama seperti adik-adik berbicara kepada papa mama. Ungkapkan permintaan adik-adik dengan baik kepada Tuhan. Tidak harus kata-kata yang bagus, tidak harus takut salah, karena Tuhan pasti mengerti kok. Adik-adik, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Wah, semua senang ya jadi anak Tuhan yang baik. Ayo, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan lagu Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Ayo, musik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Petris. Kita siapkan hati kita duduk yang manis, dan kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Siram Lagi. Tuhan siram lagi iman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini iman yang di hati semakin tinggi dan aku tahu kini
siram lagi, firman di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi, firman yang di hati semakin tinggi sekali. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu ini, aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Petris. Adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita ambil Alkitab kita. Cerita pagi ini diambil dari Kitab Zefanya pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 20. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta tolong sama mama, papa, oma, opa, atau sama kakak untuk membacakan Alkitabnya buat adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, ada salah satu teman kita nih adik-adik yang mau berdoa. Silakan, Dik. Hello Jesus, today we are here together to listen to your wise words. I hope you bless us to understand. Thank you Jesus, and we love you Jesus, and amen. Terima kasih untuk doanya ya, Dik. Siapa yang suka nonton film atau baca komik tentang superhero? Pasti banyak. Adik-adik pasti tahu superhero yang sayapnya warnanya merah, terus ada lambangnya huruf S. Siapa adik-adik? Benar, Superman. Ada satu lagi, sayapnya warnanya hitam, terus dia seperti kelelawar. Benar, Batman. Tapi sayangnya adik-adik, superhero yang sering kita lihat di TV dan kita baca di komik, mereka itu tidak nyata. Mereka tidak benar-benar ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beda nih sama superhero yang sebentar akan adik-adik dengarkan ceritanya. Adik-adik pasti bingung ya. Emangnya di dalam Alkitab ada superhero? Tapi adik-adik, pagi ini Kak Petris gak sendirian loh. Ada teman Kak Petris yang bakal nemenin kita. Kak Petris panggilin dulu ya. Halo adik-adik, ini teman-teman Kak Petris, namanya Don and Ki. Mereka berdua mau ajak Kak Petris sama adik-adik untuk jalan-jalan ke kota Yerusalem dan Babilonia. Adik-adik siap-siap ya. Nabi Zefanya mendapatkan firman dari Tuhan tentang hukuman atas bangsa Israel. Bangsa Israel hidup tidak taat kepada Tuhan. Mereka banyak melakukan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka selalu bersungut-sungut dan tidak bersyukur atas berkat yang Tuhan beri. Mereka juga suka berbohong. Lihat adik-adik, mereka juga suka menyembah patung. Mereka menyembah berhala. Melihat itu semua, Tuhan menjadi marah.
Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar menaklukkan kota Yerusalem dan membawa mereka ke Babilonia sebagai tawanan. Selama 70 tahun bangsa Israel hidup sebagai budak. Akhirnya bangsa Israel berusaha hidup seturut dengan perintah Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji keselamatan pada bangsa Israel dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Seru kan? Lebih seru tuh dari komik atau film tentang superhero yang biasa adik-adik tonton dan baca. Sekarang Kak Petris mau ajukan 3 pertanyaan. Kalau adik-adik mendengarkan ceritanya dengan baik, adik-adik pasti bisa jawab. Pertanyaan pertama, di kota apa bangsa Israel berhasil ditaklukkan oleh pasukan Babilonia? Gampang nih adik-adik pertanyaannya. Betul, di kota Yerusalem. Pertanyaan nomor 2. Tadi kan pasukan Babilonia berhasil menaklukkan bangsa Israel di kota Yerusalem. Nah, pasukan Babilonia itu mereka dipimpin oleh seorang raja adik-adik. Raja ini itu ayahnya Raja Belshazzar. Kalau adik-adik masih ingat cerita minggu lalu, seorang raja yang melihat tangan menulis di dinding, Raja Belshazzar. Nah, pasukan Babilonia itu dipimpin oleh ayahnya Raja Belshazzar. Namanya siapa? Betul, Raja Nebukadnezar. Sekarang pertanyaan nomor 3, top questionnya adik-adik. Menurut adik-adik, di dalam cerita yang tadi adik-adik dengar dan saksikan, siapakah superhero-nya atau siapakah pahlawannya? Siapa adik-adik? Betul. Pahlawannya adalah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, sama halnya seperti Tuhan Allah telah memberikan janji keselamatannya kepada bangsa Israel, Tuhan Allah yang sama juga telah memberikan janji keselamatan kepada kita seluruh umat manusia. Melalui apa adik-adik? Melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini kita memasuki minggu apa? Benar, hari ini kita memasuki minggu Advent pertama. Minggu Advent adalah masa-masa seluruh umat manusia menantikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bersukacita. Kak, gimana caranya kita bersukacita? Kan kita sedang dalam masa pandemi. Nah, adik-adik harus selalu ingat akan janji keselamatan dari Tuhan. Jadi di saat adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik takut, misalnya buat adik-adik yang batita balita, misalnya adik-adik ditinggal sama mama papanya keluar sebentar, adik-adik di rumah sama kakak atau sama mbak, adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu nangis. Ada Tuhan yang selalu menjaga adik-adik. Nah, misalnya adik-adik sekarang kita lagi belajarnya virtual atau pembelajaran jarak jauh. Nah, adik-adik kadang-kadang suka bersungut-sungut, suka marah-marah, susah belajarnya. Nah, adik-adik, daripada adik-adik bersungut-sungut tuh seperti bangsa Israel, mending adik-adik datang kepada Tuhan, adik-adik berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhanku pahlawanku. Adik-adik, sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah mau menjadi pahlawan kita, Tuhan sudah mau menjadi superhero kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita mau angkat pujian, hatiku senang.
adik-adik. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus pahlawanku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Adik-adik, ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahannya dapat adik-adik masukin ke dalam amplop ya, dan jangan lupa diberikan kepada papa atau mama untuk dibawakan ke gereja ya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini adik-adik telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk adik-adik kami, papa, mama, dan opa, oma mereka. Kiranya Tuhan melindungi mereka semua. Berikan berkat kesehatan dan rezeki melalui pekerjaan mereka. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan sehingga minggu depan dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Kami berdoa juga buat keadaan dunia saat ini ya Tuhan, yang terkena COVID. Tuhan mau pulihkan, dan kiranya Tuhan membantu para dokter dan tim medis yang sedang berusaha menghasilkan vaksin, supaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
adik-adik, kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan membawakan satu pujian penutup yang berjudul Yesus Idolaku. Luar biasa. Adik-adik, mari kita akhiri kebaktian ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih kalau setiap hari kami bertambah menjadi semakin mengenal Tuhan Yesus yang baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.